Video pembelajaran kelas 1 SD tema 7 benda hewan dan tanaman di sekitarku. GS Channel, sahabat belajar bermain dan berkreasi online. Assalamualaikum, apa kabar anak hebat? Semoga kalian sehat ya. Begitu juga dengan ayah bunda kalian di rumah. Apakah anak hebat sudah siap belajar? Siap ya. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu yuk. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Let's go, ayo kita bersenang-senang. Siapkan ya buku tematiknya dan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe-nya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menunjukkan dan menggunakan kosakata tentang berkembangbiakan benda hidup, menentukan nilai tempat yaitu satuan dan puluhan dengan bantu benda konkret, kemudian menuliskan bilangan yang terdiri atas 2 angka sesuai nilai tempat. Hari ini kita akan belajar tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema ke-1 benda hidup dan tak hidup di sekitarku untuk pembelajaran kelima. Nah, kegiatan pertama kita adalah ayo mengamati. Lihat, perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar ini ada gambar induk burung bersama dengan anak-anaknya. Induk burung ini bertelur, berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian ada seorang ibu dengan seorang anak. Nah, ibu ini melahirkan anaknya, berarti manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian yang ketiga ada gambar pohon pisang. Pohon pisang ini di sampingnya ada tunas-tunas. Tunas-tunas ini akan tumbuh menjadi besar menjadi pohon pisang, menandakan bahwa pohon pisang ini berkembang biak dengan cara bertunas. Nah, sekarang kita baca teks yang ada di bawahnya yuk. Benda hidup dapat berkembang biak, benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Nah, perhatikan kembali teks sebelumnya. Beri tanda checklist untuk kata-kata yang sudah kamu ketahui. Nah, sekarang ada kata-kata baru nih seperti berkembang biak. Apakah kalian sudah mengetahui? Jika sudah, checklist di sini. Kemudian, jika belum, tunggu penjelasannya nanti ya. Nah, kemudian ada kata keturunan. Kalau sudah mengetahui, checklist di sini. Kemudian ada kata memperbanyak. Jika sudah mengetahui, checklist di sini. Dan ada kata kelestarian. Jika sudah mengetahui, checklist di sini. Nah, untuk yang belum mengetahui, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, carilah informasi mengenai kata-kata tersebut. 1. Berkembang biak. Nah, berdasarkan teks yang tadi, berkembang biak dapat diartikan adalah cara makhluk hidup untuk memperbanyak keturunannya demi melestarikan kelompok makhluk hidup tersebut. Nah, kemudian yang kedua, keturunan. Keturunan itu dapat diartikan sebagai anak, cucu, atau generasi. Kemudian yang ketiga, memperbanyak. Memperbanyak itu dapat diartikan membuat jadi banyak. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kelestarian. Kelestarian itu adalah keadaan yang tetap seperti semula atau tidak berubah. Itu artinya. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui maksud dari kata-kata baru tersebut, kalian buatlah kalimat untuk mendeskripsikan gambar berikut. Nah, yang pertama ada gambar burung. Nah, induk burung sedang memberi makan anaknya. Ini contohnya ya, boleh kalimat yang lain berdasarkan gambar. Nah, kemudian yang kedua,
ibu melahirkan seorang anak dan kemudian menggendong anaknya. Nah, ini hanya contoh ya, boleh contoh kalimat yang lain. Kemudian yang ketiga, pohon pisang berkembang biak dengan bertunas. Nah, sekarang kita lanjut. Ayo berlatih. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Mari menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut. Nah, lihat. Nah, banyaknya telur adalah 47. Nah, di mana satu keranjang ini ada 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan, keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Jadi 47 sama dengan 40 ditambah 7. 47 sama dengan 4 puluhan ditambah 7 satuan. 4 menempati nilai puluhan dan 7 menempati nilai satuan. Jika ditulis dalam nilai tempat adalah seperti berikut ini. 47 ya, 4 puluhan dengan 7 satuan. Nah, kemudian 4 menempati puluhan dan 7 menempati satuan. Nah, coba berlatih menyelesaikan soal-soal berikut. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Lengkapi nama bilangan dan nilai tempat sesuai dengan bilangan yang ditunjukkan. Kemudian warnai kotak-kotak sesuai bilangan. Nah, sekarang kita coba nomor 1 ya. 66. Nah, 6 puluhan dan 6 satuan. Nah, sekarang kita beri gambar, beri warna. Nah, jadinya kan seperti ini. Jadi 66 sama dengan 60 ditambah 6. 6 menempati puluhan dan 6 menempati satuan. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. 75. Berarti 7 puluhan dengan 5 satuan. Nah, jika diberi warna seperti ini, berarti 75 sama dengan 70 ditambah 5. Nah, 7 menempati puluhan dan 5 menempati satuan. Nah, soal berikutnya 89. 89 ditulis 89. 8 puluhan dengan 9 satuan. Nah, jika diberi warna seperti ini jadinya. Kemudian 89 berarti 80 ditambah 9. 8 menempati puluhan dan 9 menempati satuan. Nah, untuk melatih pemahamanmu, ayo kerjakan LKPD. Selamat mengerjakan. Sekian dulu materi hari ini, semoga bermanfaat dan tetap bersemangat. Jangan lupa membaca doa sesudah belajar dan ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda. Dadah. Berdoa bersama-sama. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Lakukan selalu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Thanks for watching, see you on my next video. Jangan lupa di subscribe dan jika berkenan di like, diberi komennya dan di share videonya. Dadah.